Ke bawah, sorry ya. Iya. Bawah. Bawah. Tahan. Tahan, aku aja yang kedipin, kakak diem aja. Diem dulu. Aku aja yang kedipin. Nanti meletek dah. Ganjel nggak? Enggak. Tapi itu soplannya agak Kegedean ya kak? enggak kegedean sih, dia tuh menurutku kurang strong, terlalu soft. Oh. Soft gitu. Bawah. Bawah, 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 bawah. Bawah. Apa aja yang kedipin, akan diem aja. Tahan, ke depan. Nah. Halo, selamat pagi. Hari ini mau make up. Make up apa ya, Kak? Make up wisuda. Wisuda apa sumpaner sih? Iya sumpaner. Kok kakak tahu? Tahu wajahnya soalnya udah tua. Jadi kalau wisuda kayaknya segini belum, udah melewati deh. Kak Gali, aku mau ikut workshop di Solo tapi udah sold, tolong ditambah lagi setnya. Oke, nanti aku bilang ya sama LT Pro-nya. Soalnya aku juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja gitu workshop di Solo. Padahal kayaknya cuman diskusi sama admin aku deh, tiba-tiba ada workshop di Solo, tiba-tiba aku udah ada yang nyebar flyer loh. Ini kok ada workshop di Solo, pun nggak tahu gitu. Terus ya udah sini minta flyernya untuk aku posting. Aku tuh posting jam 8 malam. Terus habis itu jam 9 malam udah sold out, udah tutup. Soalnya udah penuh katanya gitu. Ya udah. Nanti maksa-maksa aja minta LT Pro tambahin gitu. Hari ini aku mau make up wisuda. Nah, sebelum make up harus dulu dibersihin. Aku bersihinnya pakai dari Garnier. Nah, ini nanti aku nggak banyak nyapa kalian ya, soalnya nanti bakalan fokus make up wisuda dulu. Nanti takutnya telat. Kalau kebanyakan ngomong ya, aku sambil ngomong aja, sambil jelasin. Nah, ini kan alisnya turun nih, turun banget. Ini kan tuh turun. Tuh caranya harus dilem dulu. Ini harus ditekan berulang-ulang sampai bulu-bulunya itu arahnya naik. Nah, ini kita membutuhkan sisir ini untuk bantu supaya si alisnya itu pertumbuhannya menjadi naik seperti ini toh. Diulang lagi sampai benar-benar tertidur. Oke. Jadi kalau ngelem nggak boleh nganggung ya, benar-benar harus mantap lemnya. Nah, terus diulang-ulang terus sampai tidak ada lagi bulu yang berdiri satupun. Oke, seperti itu. Satu lagi. Aku agak turun. Nah, tulis. Nah, ini bulunya di ujung agak berantakan, harus rapi tuh. Nanti kalau rapi dibentuknya mudah ya. Nah, ini sudah berbentuk alis yang pertumbuhannya itu sama. Oke, sudah cukup. Ngelemnya sampai segitu saja. Kalau sudah, itu kan lemnya kan masih basah.
itu tidak bisa kita lanjutkan untuk menggambarnya. Jadi kita skip dulu. Kita lanjut ke pelembab. Nah, ini itu pelembab dari Hada Labo. Ya. Ini pelembab bisa untuk kulit kering, bisa untuk kulit berminyak. Yang mau beli ada di link Shopee aku. Kalau aku ngambilnya pakai kuas dikit-dikit gitu karena dia tuh kayak gel gitu. Jadi kalau pakai jari agak becek rasanya di jari tuh. Jadi ini bisa di-apply ke wajah pakai kuas aja kayak gini sampai hidung-hidung. Yang masih kesusahan makeup wisuda bisa dilihat ini tutorialnya. Makeup wisuda itu tidak terlalu tebal ya guys, jadi harus tahu porsi. Nah, jadi seperti itu pengaplikasian dari Hada Labo ini. Kemudian tinggal dikipas sambil diratakan. Nah, kalau aku tap-tap pakai jari supaya tuh serumnya atau pelembabnya masuk ke dalam pori-pori dan bisa melembabkan secara sempurna. Nah, terus kalian bisa cek pakai jari belakang apakah lengket. Tuh, kalau penggunaan pelembabnya pas dicoba di jari belakang dia sudah lengket-lengket gitu berarti tidak akan pecah. Nah, kemudian untuk bagian smile line dan juga bawah mata, aku pakai ini LT Pro Aqua Boost supaya tidak pecah. Ke atas. Kemudian ini diratakan. Nah, itu hanya untuk bagian bawah mata dan juga garis senyum saja ya. Nah, ini rawan pecah, jadi aku ratakan. Oke, sudah selesai. Skin prep-nya aku cuma sampai sini aja untuk bagian-bagian pelembab dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke alis. Untuk alis ini aku pakai eyebrow gel dari Imagic. Ini aku pakai yang warnanya tuh medium brown. Nah, ini lemnya sudah kering, bisa kita buat alisnya. Tapi ini aku buat alisnya tidak mau mengikuti alis aslinya karena alis aslinya turun. Jadi ini aku bentuk alisnya itu agak naik dikit, tapi tidak naik banget ya, sedikit saja. Dan alis bagian depannya jangan diisi. Kalau alis bagian depannya kalian blok juga nanti jadinya terlalu tebal. Nah, jadi kalau mengisi brow gel itu tipis-tipis seperti itu aja ya. Jangan terlalu tebal. Ini harganya di pasaran udah turun. Ini eyebrow gel Imagic harga di pasar udah turun ya. Nah, kemudian step selanjutnya adalah tinggal concealer. Ini aku concealernya pakai LT Pro yang yellow orange. Aku pakai ini supaya nggak goyang. Jadi aku taruh di bagian nih jari manis. Bukan, kelingking. Terus diambil. Merem kakak. Nah,
Terus ini mbaknya disuruh merem supaya nggak goyang-goyang. Kemudian bulu-bulu yang tadi ganggu di concealer aja. Nah, seperti itu. Ini harus terconcealer secara sempurna. Usahakan saat concealer kalian itu, ya kalau tremor tahan nafas ya. Tuh ya, alisnya. Aku mau zoom supaya kalian bisa lihat. Untuk alisnya. Maaf ya. Nah, oke. Sekarang aku mau concealer bagian atas. Kalian bisa lihat teman-teman, ini alisnya itu saat mengoncealer bagian atas, kuasnya tidur. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti bentuknya tinggal kita sesuaikan aja sesuai selera dan kadang sesuai request dari si klien juga ya. Kadang klien bentuknya pengen gini, pengen gini. Nah, nanti kalau ikutin teknik ini, mengoreksinya lebih mudah atau mengikuti requestan dari kliennya juga lebih mudah karena kita sistemnya menghapus. Seperti itu. Nah, merem lagi dikit. Aku rasa ini bagian tulang masih belum tertutup sempurna, jadi aku mau concealer lagi agak tebal dan agak kuat naik. Ini alisnya tetap aman ya, walaupun terkena keringat dan juga air. Karena dia itu bentuknya bahannya tadi yang aku pakai adalah jenis krim yang bisa mengering. Jadi kalau kena air tetap aman. Cuman kadang kalau kita berkeringat terus luntur, kadang itu dari brow it ya. Brow it itu soalnya tidak awet. Brow it itu nggak waterproof. Brow it spidol. Jadi kadang luntur dari situ. Nah, ini yang sudah di concealer dan ini yang belum di concealer, agak dulu sedikit. Nah, jadi memang aku buatnya seperti ini, tidak terlalu naik ya, supaya tidak terlalu pengantin sekali. Aku kecilkan sedikit lagi. Nah, karena untuk makeup wisuda itu alisnya nggak boleh besar-besar, ya. Kemudian kita concealer yang sebelahnya. Oke, seperti ini. Ya, kalian yang belum bisa kursus, kayak aku bisa disimak lewat live aja, aku jelaskan. Primernya tadi aku pakai ada labo, nanti aku save ya live-nya biar bisa dipelajari di rumah.
kalau harus bilang itu udah minum. Iya. Nah, oke. Kita lihat dulu apakah alisnya sudah naik jadinya. Nah, tapi masih keriting sedikit baru. Oke, letakkan dulu. Nah, kemudian untuk bagian atas jangan lupa ini tidur. Oke, seperti itu. Santai aja bikin alis daripada nanti salah terus memperbaiki. Lebih baik kita buatnya pelan-pelan tapi benar ya. Soalnya untuk alis itu nanti ada yang dikoreksi itu hasilnya udah beda. Dengan yang langsung jadi sempurna, dengan yang dikoreksi berulang-ulang tuh nanti hasilnya berbeda ya. Tuh, untuk alis bagian depan tidak aku isi sama sekali. Jadi dibiarkan saja bulu-bulu aslinya. Nanti kalau mau ditambahin serat gampang. Tuh ya. Jadi alisnya seperti itu ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu kecil, dan juga tidak terlalu besar. Jadi kalau alis wisuda itu sedang ya besarnya. Nah, coba Kak. Bagian depannya memang sengaja aku hapus seperti itu. Oke. Bisa disimak ya. Aku merasa tinggi sebelah sana sedikit, aku mau kecilkan lagi. Karena alis orang itu alis manusia itu beda-beda ya. Antara kanan dan kiri tuh pasti beda. Jadi harus bisa menyamakan. Nah, halo Mas Iwan. Hairstylistnya datang. Jadi harus bisa menyesuaikan bentuk antara kanan dan kiri. Nah, untuk yang keriting-keriting tidak ada yang boleh dibiarkan, tidak langsung dikoreksi. Di depan Kak. Oke, sudah jadi. Ini antara kanan dan kiri sudah balance ya. Dan tinggal dirapikan lagi menggunakan, kalau aku sukanya pakai pensil tarik benang. Nah, yang seperti ini harganya 35.000 aja. Ini bisa kalian isi-isi yang terlalu kosong bagian depannya. Kemudian juga menegaskan bagian-bagian alis yang masih kosong. Boleh disambil Mas Iwan. Ini tidak akan geser karena pensil ini itu lembut, tidak keras. Aku suka menegaskan dan membersih-bersihkan alisnya pakai pensil tarik benang ini. Oke.
Dan setelah itu kita blend lagi untuk bagian depannya supaya tidak terlalu kuat ya warnanya. Nah, seperti itu. Sudah jadi alisnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalian bisa pakai bedak tabur. Ini aku pakai dari La Tulip. Aku campur sama Altima untuk menjadikan primer di bagian hidungnya. Cukup sedikit saja, jangan terlalu banyak. Sudah. Iya. Minum aku bukan ya? Bukan Iya. minum kalian kan? Betul rambutnya. Iya. Nah, kita sekarang racik foundation. Aku agak zoom out lagi ya. Nah, untuk foundation, aku mau mix dulu. Bentar ya. Aku mau mix dulu di sini di palet. Yang pertama, aku pakai LT Pro. Yang tadi, yang untuk concealer tadi ini. Cuman kalau aku punya LT Pro itu aku aduk ya LT Pro-nya. Jadi LT Pro-nya lebih lembut tuh. Pakai poni nggak? Iya. Samping itu ya. Sambil ini sesuai ini tuh, Mm-mm. ini kan? Apa mau yang? Oh gitu. Tuh. Oke. Kalau Tapi sudah, ada poninya tetap kok. Iya. sekarang aku mau campurkan lagi LT Pro ini yang natural. Jadi aku pakai LT Pro semuanya produknya ya. Ini aku campurkan 2 pump. Ini aku nggak bakar ya. Nah, kemudian ini aku aduk. Aku campur. Nah, kalau LT Pro ketemu LT Pro dia akan tetap kental seperti ini tuh. Tapi kentalnya tidak keras ya. Oke. Sini seperti ini teksturnya. Jadi dia itu ya udah lengket aja gitu tuh. Dia tuh nggak ngalir. Ya. Kemudian ditanya dia pakai krim perawatan dokter apa enggak? Pakai enggak? Nah, dia pakai krim perawatan dokter. Kalau pakai krim perawatan dokter, ini mengaplikasikannya menggunakan jari. Jadi di-apply-nya menggunakan jari seperti ini. Supaya apa? Supaya nempel ke wajahnya tuh tipis. Karena kalau pakai krim nanti bisa luntur kalau ketebelan, jadi harus tipis. Nah, jadi kalau pakai krim perawatan dokter kita hanya menyamarkan dan menyamakan warna kulit dan menyamarkan sedikit noda. Ini nggak banyak sih, kulitnya sudah bagus. Dan biasanya pakai krim perawatan itu terlihat glowing, padahal dia itu kering. Jadi foundationnya jangan terlalu matte banget. Ini aja tadi nggak aku bakar foundationnya. Oh. Jadi nanti teksturnya itu di blendnya sangat mudah sekali ya. Tidak bikin gumpal-gumpal. Kemudian juga nggak cakey. Cakey itu kayak tebel gitu loh guys. Nah ini nggak harus di tap, jadi ada bagian-bagian yang boleh di
geser seperti bagian-bagian selah hidung. Itu kan susah banget kalau mau di blend. Jadi boleh digeser. Gitu guys. Kalau kulit perawatan nggak bisa ya Kak foundinya dibakar. Bisa kalau kulitnya itu berminyak. Ini tuh kulit mbaknya nggak terlalu berminyak sih. Kalau kulit perawatan kalau berminyak banget itu dibakar. Tapi kalau nggak berminyak ya nggak usah dibakar Kak. Nanti soalnya malah nge-crack. Soalnya kulit berminyak kulit perawatan itu tuh suka kering banget. Tuh disapa sama Mas Imam Mustafa Suhar. Mas Iwan katanya. Halo. Tofa. Mustafa desainer plat Ngawi. Ngawi. Brandnya apa? Alocita. Anggota. Kok Anggota. Brandnya Alocita. Punya WO lu dia. Iya. Sebuah bisnis dia jalani ya. Pas juga. Karena berbakat. Keluarga pemain sebenarnya. Oh. Keluarga berhias. Kalau aku bakatnya cuman apa ya nggak ada. Nih kan, jadi udah digeser gitu udah aman deh. Nggak akan terjadi perpecahan. Ini deket-deket alis hati-hati ya, jangan sampai terkena alisnya. Nah, ini kan ada sisa, ini itu fungsinya untuk di bagian leher ya. Jadi bagian leher jangan dilupakan. Naik atas dulu Kak. Tapi sebelumnya aku mau taruh di bagian bawah mata dulu. Oke. Atas. Ini sponsnya aku pakai dari Magic ya guys. Jangan lupa kalau make up yang hairdo, leher juga dikasih foundation, jangan cuma bedak ya. Kalau bedak dia bisa luntur. Oke, sekarang tinggal di blend. Blendnya jangan digeser, tapi di tap aja seperti ini. Di bagian kelopak juga, pokoknya semua. Nanti kita akan tes geser ya. Kalau aku ngetesnya mah digeser, kalau dia pas digeser kulit aslinya tidak muncul, berarti insya Allah aman. Lihat atas dulu Kak. Nah, coba ya, kita lihat. Ntar guys. Nah, tuh foundationnya terlalu sempit. Gitu, terus abis itu kalian geser seperti ini. Apakah dia geser? Nah, ini tadi tanpa bakar aja dia tidak geser ya guys. Tuh, dia tidak geser. Jadi kulit aslinya itu apa namanya nggak muncul gitu setelah di tap. Jadi aku tap lagi sedikit supaya memperbaiki tekstur kulit. Nah seperti itu ya. Nah sudah, sekarang aku mau lanjutin lagi pakai kontur. Untuk kontur ini aku pakai dari LT Pro juga. Aku tuh banyak pakai LT Pro guys. Nah, ini aku pakai yang warna coklat muda nih, ya.
Aku aplikasikan menggunakan jari biar warnanya itu soft. Oke. Nanti bisa kita blend menggunakan beauty blender yang tadi. Itu guys, kemudian kita blend lagi supaya tidak terlihat terlalu ngeblok. Nah, aku ngontur kalau untuk wisuda hanya bagian hidung saja. Untuk pipi itu nanti kita pakai kontur yang luar. Oke, kita lanjutkan. Cukup ya guys, shadingnya cepat aja ya. Aku nggak pakai blush cream, nanti aja. Setelah fondant harus contour cream ya. Iya, supaya bagian hidungnya nanti tetap rapi. Nah kalau udah, sekarang aku mau pakaikan bedak tabur ini. Bedak tabur ini aku campur antara Ultima dan juga Latulip. Atas kakak. Ultimanya ini aku pakai yang pink shell, kemudian Latulipnya aku pakai yang apa ya? Sultan. Ini harus banyak bedak taburnya karena mau acaraan sampai siang hari, bahkan sore hari, aku ngerti juga ya. Kadang setelah acara wisuda itu masih foto-foto lagi, makan bareng keluarga, gitu-gitu guys. Nah, merem dulu. Ini semua, ini agak tebal, agak berantakan dulu nggak apa-apa, karena nanti mau dibenerin lagi dengan cara disemprot dan di blend. Soalnya kalau bedak taburnya itu tipis-tipis, dia tidak awet ya. Dia akan basah gitu loh looknya tuh. Nah ini dekat-dekat alis harus dikasih bedak juga, hati-hati. Ya sebenarnya kalau kena alis nggak apa-apa sih bedak, tapi jangan disengaja sekali. Nah sudah merem kakak, sudah sangat kering ini fondingnya karena terset oleh foundation bedak tabur. Sekarang kita lanjut, aku mau semprot. Nah, kalau sudah ini kan kering guys, gitu, supaya dia lebih meresap, aku mau semprot. Ini pakai LT Pro juga. Ini yang face mist ya. Aku mau semprot. Jadi ya kak. Nah, aku semprot sebanyak itu sampai dia itu basah gitu, basah kuyup lah ya. Tuh sampai ngeresep basah gitu guys. Oke, tapi ya nggak basah-basah banget sih. Kemudian tinggal kalian blend lagi ini menggunakan spons seperti ini. Tuh, oke. Enggak, dia tidak akan luntur kok, tenang aja. Malah nanti dia itu ngeset banget ya, tidak kering gitu. Jadi nanti ini saat dikasih bedak padat, dia bakalan tetap bagus banget. Ini ya sponsnya nggak luntur kan, jadi tetap aman. Justru kalau di setting face mist atau setting spray yang banyak itu dia
akan benar-benar ngeset seperti ini. Jadi kayak nyatu gitu loh, kayak udah nempel di wajah itu lama banget. Kemudian ini aku pakein bedak padet dari Ines. Foundation gak ditunggu kering dulu ya. Enggak, orang foundationnya itu matte kok. Kemudian ini aku kasih bedak padet dari Ines Kosmetik yang nomor 01. Nah, jadi bedak Inesnya itu warnanya aku pilih yang kuning ya. Kalau kasih bedak itu per bagian, ini aku lagi bedakin yang wajah bagian kanan dulu. Kiri deh. Yang atas kan Kak? Oke, nah kalau udah, sekarang kita lanjut ke yang wajah bagian sebelahnya lagi. Jangan lompat-lompat ya, supaya apa? Supaya nanti hasilnya rata. Bedak Ines ini soft, jadinya dia tidak membuat tebal. Nah, kemudian jangan lupa dirapikan kembali menggunakan kuas, di tap-tap aja. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu menggunakan kontur bagian luar. Ini aku pakai makeover yang warnanya itu rich cocoa. Hai, iya nanti aku save ya. Sorry, aku nggak bisa banyak komunikasi ya. Soalnya ini lagi fokus make up, susah kalau aku harus baca komentar. Nah ini diambil dari atas telinga ke arah ujung bibir. Sama sekali tidak boleh ditekan. Nah, jadi fokuskan dia di bagian tulang pipinya. Kemudian untuk bagian rahang bawahnya, bukan di bagian pipi ya, tapi di bagian tulangnya. Rahang bawah. Oke, yang sebelah sini lagi Kak. Ini aku apply di bagian atas telinga menuju ujung bibir. Rahangnya juga supaya terlihat lebih tirus, tapi tidak terlalu palsu ya. Jadi kalau mau ngontur itu bagian sini, bukan bagian sini ya. Nah, ini jidatnya agak-agak lebar. Di bagian paling atas juga diberikan kontur. Kalau jidatnya kecil, jangan, nanti dia tambah kecil. Jadi untuk wajah luar itu harus diberikan kontur seperti ini. Tapi konturnya pun aku coklat muda, ini dari makeover yang rich cocoa, jadinya tidak terlalu gelap. Nah, kemudian untuk bagian hidung juga, jadi hidungnya itu dikontur 2 kali ya. Ini supaya hasilnya maksimal. Kontur dalam tadi supaya lebih rapi aja sama lebih kuat. Begitu. Bedaknya ada yang kelewat guys, bedak dapurnya. Aku tambahin dulu. Jadi jangan sampai kurang ya. Takut nanti
saat berminyak dia luntur. Nah, jadi harus benar-benar kering, apalagi daerah-daerah yang suka pecah ya. Daerah-daerah hidung, daerah-daerah bawah hidung itu rawan sekali. Jadi untuk bedak tabur juga itu harus banyak. Nih aku tambahin lagi. Oke. Untuk bagian yang suka luntur ya, karena bagian situ harus benar-benar kering sekali. Aku pegang dulu, oke, sudah kering. Aku kontur ulang sedikit guys. Oke. Aku mau semprot sedikit dulu untuk yang tadi supaya lebih menyerap. Aku kipas-kipas dulu supaya lebih kering. Aku kontur kembali sampai teksturnya dapat. Karena kontur hidung itu harus benar-benar rapi guys, jadi harus hati-hati. Aku ulang-ulang sampai rapi dulu ya guys hidungnya. Nah, seperti itu udah lumayan. Oke, kalau sudah sekarang tinggal aku highlighter. Aku mau kasih highlighter dari LT Pro seperti ini ya, untuk bagian ujung hidungnya. Jadi kalau kasih highlighter itu tidak panjang ya. Ini bagian-bagian sini, kemudian ujung hidung seperti ini. Tuh. Oke. Ujung bibir, dagu, dan untuk area yang bertekstur usahakan tidak usah diberikan highlighter. Nanti malah menambah keluar si tekstur itu guys. Kemudian untuk bagian dahi juga.
Jadi supaya terlihat efeknya itu lebih tipis. Foundationnya itu seperti tipis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk blush on itu aku kasih di belakang aja. Belakangan ya maksudnya. Soalnya habis ini aku mau baking dan masuk ke area mata dulu. Oke, sekarang kita baking dulu. Ini aku baking masih sama yang tadi, pakai bedak tabur yang tadi. Jadi bakingnya itu aku taruh di bagian sini, kontur ke arah bibir. Nah, itu. Kemudian satunya lagi. Oke, seperti itu. Dan juga lihat atas kan. Dan juga di bagian bawah mata. Tarik. Di bagian bawah mata. Tarik. Nah, seperti ini guys. Untuk bakingnya. Oke, sekarang lanjut ke penggunaan eyeshadow. Kak Gali maaf baru gabung foundation pakai apa? Aku tadi pakai LT Pro. Ini kebanyakan nanti produknya pakai LT Pro. Nanti aku save ya biar bisa ditonton. Iya. Terima kasih. Masih minum. Aku haus. Iya. Udah ya. Nah, kita lanjut lagi. Baju kakak nanti warna apa? Ijo. Hijau. Kalau bajunya yang agak mencolok-mencolok, warnanya jangan terlalu menggunakan eyeshadow yang mencolok juga. Jadi nanti aku pakai Revlin coklat muda, coklat tua, sama glitternya dari sini juga. Ini tidak usah menggunakan base eyeshadow sudah bagus ya. Makeover yang buat kontur tadi aku pakai yang Rich Cocoa nomor C62. Ini ya. Rich Cocoa nomor C62 yang makeover power stay. Jadi coklatnya nggak kemerahan. Kalau makeover yang biasa itu coklatnya agak kemerahan ya. Terima kasih. Nah sekarang aku mau lanjut menggunakan ini. Ini paletnya Revlin. Ini bagus banget tuh. Nah jadi Revlin itu ngeluarin dua palet warna. Kalau aku sih menurut aku semuanya bagus karena dia punya warna sendiri-sendiri tuh. Jadi kalian dua-duanya kalau pas kalian suka yang di sini nggak ada yang di sini gitu loh. Jadi kayak harusnya ini dalam satu palet aja nggak sih? Nah harusnya Revlin tuh bikinnya satu palet gini aja. Tapi dia pisah single-single gitu. Ini harganya 90.000. Kalau misalnya panjang gini terus harganya 180.000 gitu kan murah juga kan termasuknya. Tuh lebih lengkap. Ini aku pakaikan warna coklat muda terlebih dahulu. Tutup ya. Agak angkat dikit lagi. Nah terus ini aku apply ke bagian kelopaknya sambil diputar-putar, di tap-tap, di blend-blend kanan kiri. Ini di blend kanan kiri gitu. Nah, oke. Sampai benar-benar rata blendingannya ya, jangan ngeblok-ngeblok. Oke, kalau aku seperti itu. Buka dulu Kak.
Oke, seperti itu ya. Sekarang kita blend satu lagi yang warna coklat muda lagi. Sebenarnya kalian kontur pakai yang coklat muda ini bisa, cuman sayang kan kontur itu kan membutuhkan produk yang banyak kan. Jadi kalau mau pakai palette eyeshadow Revlon ini sayang karena dia bagus banget. Nanti cepet habis. Ini nggak usah pakai base eyeshadow udah nampol banget warnanya. Nah, bagus kan? Yuk, yang belum beli yuk bisa cek di link Shopee aku nomor 55. Kak Gali maaf baru gabung, nanti di save. Iya, nanti aku save. Nah, ini terus aku pakai kuas yang lain, aku ambil yang lebih tua warnanya. Warna lagi Kak. Gak apa-apa Mas Iwan. Bisa kok, ini cuma eyeshadow. Nah, terus di blend. Ini aku blend di bagian bawah matanya yang warna coklat tadi. Di bawah eyeshadow yang warna coklat. Kalau wisuda jangan cut crease ya guys. Nanti dikira mau pengantenan. Jadi kalau wisuda itu usahakan warna-warnanya itu warna-warna yang ngeblend aja. Oke, yang penting ngeblend dan blendingannya itu jadi ya, nggak geblok gitu. Sekali Mas Iwan baru rumah sakit. Itu merek apa sih? Nivea. Nah, kemudian kalau sudah aku mau kasih glitter eyeshadow itu. Glitter eyeshadow ini aku pakai dari SK. Nih, sama pagi ini aku mau make upin orang juga. Semangat kakak, selamat mencari uang, selamat bekerja, semoga berkah. Nah ini aku ambil gini tuh, keren kan? Terus aku blend untuk bagian tengahnya dan juga sekitarnya, jadi agak nyebar dikit gitu. Ini tidak boleh terlalu tebal ya, nanti pecah. Oke, ini aku nggak pakai lampu tembak, jadi glitternya nggak terlalu tersorot ya guys. Kalau aslinya mah tersorot banget. Gimana sih? Gak nolong. Aku males pasang lampu tembak guys. Mejanya penuh. Nah, begitu. Kalau sudah, sekarang kita pakaikan eyeliner. Tuh nih pakai warna Insta Perfect. Nah, ini aku agak panjangkannya itu nggak terlalu banyak ya, dikit aja ekornya. Seperti itu guys, tuh ya. Ini juga yang masih belum punya, ayo. SK-nya shade apa? SK-nya itu aku pakai yang Venus, Kak. Ini yang Venus, yang coklat.
apalagi buka. Nah, jadi untuk matanya, untuk wisuda tidak usah terlalu dibodohi lagi, dibohongi. Jadi matanya tidak usah terlalu dipanjangkan guys. Nah kemudian aku mau pakein bulu mata. Aku pakai 2 bulu matanya, tapi nih ya. Ini aku pakai bulu mata lusinan aja yang dari koleksi bulu mataku.id. Ini yang natural. Kemudian satunya yang 3G yang seperti ini, tapi 3G-nya itu yang masih natural juga. Jadi nanti matanya itu terlihat terbuka, tapi tidak seperti pengantin ya. Aku nggak pakai yang seri Gali MUA, karena kan nggak pakai bulu mata bawah tuh. Nah di seri itu kan ada bulu mata bawahnya, jadi eman-eman. Nah cara pasangnya disimak ya, ini susah loh, jadi kalian harus menyimak. Pertama kalian lem dulu untuk bagian bawah. Kakaknya nggak boleh merem atau nggak boleh lihat depannya. Nah, jadi harus lihat bawah dulu, sama dilem di bagian eyeliner gitu. Oke, kalau udah sekarang tinggal dielemin aja semua ini bulu matanya. Kalau ngelem bulu mata tuh jangan sampai ke bulu matanya ya guys. Kalau mau ngelem bulu mata itu di bagian sininya aja tuh, tulang. Ini cuman aku untuk jahit aja sih bulu mata ini. Kemudian aku ambil yang 3G-nya. Nih, ini tulangnya tetap lemas kok, nggak kaku tuh, jadi tetap enak dilem ya tuh. Oke, di koleksi bulu mataku.id ada yang mau beli bulu mata 3 dimensi. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah ini aku pakai yang tipisnya. Kalau yang tebal aku pakai untuk pengantin. Sekarang aku mau pasang untuk bulu mata lapis pertama dulu. Lihat bawah. Nah ini pasang bulu mata lapis pertama. Ini tidak. Nah caranya jangan terlalu dekat sama bulu mata asli ya. Jadi pasangnya itu sedikit naik. Nah kemudian aku tempel lagi yang bagian sebelahnya. Kemudian langsung aku tarik naik juga seperti ini. Tuh, jadi tuh gitu ya penampakannya. Kemudian tinggal kalian, bentar ya guys, kalau aku melihat terlalu berkilau. Nah kemudian untuk bagian bulu mata aslinya tinggal dilem deh. Kan bisa lihat ini ngelemnya itu menggunakan lem expert premium. Harganya 95.000. Aku tuh tapi lagi cari-cari ganti guys. Ini ada yang lebih murah nggak tapi bagus. Soalnya menurut aku untuk lem bulu mata 95.000 mahal guys. Dan ini tuh cepet habis. Ada yang punya rekomendasi nggak lem bulu mata murah tapi kualitasnya mirip-mirip dengan expert premium? Kalau ada tulis di komentar, bagi-bagi ilmu baru ya. Jangan disimpan sendiri, nanti nggak berkah loh. Nah terus abis itu aku mau jahit. Ditunggu dulu sebentar sampai si lemnya itu kering. Tunggu dulu sebentar sampai lemnya kering guys. Glamfix bagus kak. Harganya Glamfix berapa? Nanti aku beli ya Glamfix ya.
Yang penting untuk ngelem bagian mata, bagian eyeshadow. Kan aku kalau eyeshadow kan pakai lem bulu mata juga tuh. Itu enak ya, cepat kering gitu, caranya yang cepat kering. Soalnya kalau lama keringnya nanti glitternya suka gumpal. Glamfix 25 ribuan. Oke, nanti aku coba beli. Terima kasih sarannya. Kalau 25 ribu untuk beli lem itu kan ya terjangkau banget masih. Kalau aku ini 1 minggu habis guys. Lem expert premium itu agak boros. Soalnya pemakaian tiap hari tuh jadi boros banget. Nah kalian kalau mau buat serat bagian depan itu ininya diraut gini nih. Tuh diraut pakai silet. Nanti kalian bisa buat garis-garisnya sesuai selera aja. Oke, nanti tinggal di blend. Garis-garisnya ini tinggal di blend. Tuh. Biar nggak terlalu nampak. Itu ya guys. Nah, sekarang kita mau jahit nih. Lihat bawah mbak. Nah terus ini ada bulu-bulu mata yang aslinya kita angkat seperti ini. Kita angkat. Ke depan mbak. Nah terus abis itu ini di bener-benerin lagi bentuknya sampai yang depan. Nah bentuknya sampai bener-bener elastis ini kak. Nah lihat kaca depan. Oke. Matanya kakaknya agak merah tapi nggak apa-apa. Aku punya cairan biru udah. Nah jadi kalau pasang bulu mata itu harus turun, naik, dan turun. Depannya turun, tengahnya naik, terus belakangnya turun lagi. Seperti itu, nanti jadi elastis. Satunya lihat bawah. Karena sebenarnya bulu mata dia itu panjang banget. Malah bulu mata dia itu lebih panjang dari bulu mata palsuku guys. Ini kan bulu mata mbaknya itu lebih panjang daripada bulu mata palsu. Nah kalau udah, sekarang aku mau item-itemin bagian dalam matanya. Ini pakai Silky Girl. Lihat bawah. Nah ini kita angkat bulu matanya, terus kita item-itemin deh. Ini harus hitam ya. Hari ini make upnya nggak terlalu buru-buru karena cuma 1 orang dan nanti dia acaranya nggak terlalu pagi. Cuman aku sekarang tuh nggak bisa banget kalau ngambil home service guys. Ini kan. Soalnya kalau jam 10 itu aku kursusin gitu, jadi aku nanti keteteran kalau aku harus home service. Jadi kalau make up sudah datang ke rumahku yang mau. Kalau nggak mau ya udah nggak make up sudah. Soalnya badannya nggak kuat kalau home service tuh capek banget. Tapi aku juga masih bisa home service kalau aku jam 10 nggak ada kursus, nggak ada yang kursus, aku ambil ini home service. Mau aku lihat bawah. Aku tetap bisa kok dipanggil ke rumah. Aku mah gampang orangnya. Kalau memungkinkan mah bisa. Oh iya guys, aku nanti bakal adain workshop roadshow seluruh Indonesia. Nanti kalian yang mau daftar silakan daftar. Nanti aku bakal roadshow bareng seorganizer guys. Doakan ya, semoga deal lagi nego-nego harga.
Jadi nanti kita bisa ketemu. Ini aku pakai eyelinernya Wardah Insta Perfect yang tadi. Kota Makassar. Yang di Makassar, aku nanti datang di Makassar Maret ya. Bulan Maret aku ke Makassar. Tangerang Selatan, iya nanti tuh pasti yang pertama dituju Jakarta dulu. Soalnya banyak banget peminatnya di Jakarta. Tangerang Bekasi. Tapi banyak Tangerang sih. Ini kan? Jakarta, terus abis itu Palembang. Kalau Makassar aku barengan sama LT Pro Light Kulit guys. Tapi flyernya belum jadi-jadi nih, aku belum bisa nyebarin. Nanti ya kalau udah jadi ntar aku share. Aku nge-share di Solo guys. 1 jam langsung habis tiketnya. Jadi cuma ambil 40 orang ya. Takutnya nanti malah gak maksimal kalau kebanyakan. Aku nyebar flyer di Solo jam 8. Terus jam 9 udah habis. Langsung kita closing. Yang belum kebagian gimana dong? Maaf ya. Besok yang di Purworejo itu yang tanggal 31 apa ya? Itu 30 orang guys. Jadi kalau aku itu nanti nggak ambil yang intimate ya, ambilnya itu sekali banyak gitu. Kalau ke Sumatera untuk Padang, Sumatera Barat nanti dulu ya. Aku tuh ngeladenin yang banyak peminatnya dulu biar laku guys. Kayaknya kalau kayak Kalimantan Selatan gitu-gitu tuh nggak ada kayaknya, cuma dikit banget. Nanti IO-nya rugi guys, kasihan. Depan. Nah gitu. Nah terus habis itu aku pakein satu lagi bulu mata yang 3G tadi ini. Sebenarnya udah cukup ya. Cuman kalau aku tuh kurang cetar gitu, kurang make up di MUA gitu kalau bulu matanya tipis guys. Surabaya juga banyak nih loh. Surabaya kemarin itu sudah hampir deal, tapi dia kok nggak di PDP ya IO-nya. Ya udah deh, kita cancel. Soalnya aku harus lewat IO guys. Kalau MUA Group aku nggak mau ya depan. Nah terus kalau jahit bulu matanya kalian itu kurang tinggi atau kurang melentik, kalian bisa tambahin lem di bagian tengah bulu matanya. Nah, di bagian atas, cuma di bagian tengahnya aja, nggak usah sampai ke pinggir-pinggir. Baru kalian nanti lihat buah, nantikan lagi. Kaget guys ya depan nggak? Ini harus dilentik-lentikin lagi guys. Nah gitu ya guys. Jadi bulu mata itu nggak terlalu naik banget, nggak terlalu turun banget. Itulah ya pokoknya. Ada bulu mata ujung ini nempelnya susah guys. Soalnya ini tulangnya agak yang bukan seperti biasa. Jadi harus ekstra hati-hati supaya nempelnya tetap rapi. Nah, kita kasih lem dulu. Gitu. Sekarang ini bisa aku jahit lagi satunya supaya lebih naik. Dan bulu mata itu nggak lurus gitu loh. Jadikan dulu kan. Nah jadi bulu mata itu harus melengkung. Nah ini kan terlalu naik menurut aku. Ini kita lengkungkan seperti ini nih. Jadi kalau pasang bulu mata tuh harus
pakai perasaan guys. Tuh. Gitu guys, cuma terus nanti tinggal dirapi-rapikan pakai eyeliner. Sorry ya. Nah, supaya bentukannya itu injak, tidak nah, harus dielastiskan gitu. Kalau bulu mata untuk wisuda aku suka matanya tuh dibuat kayak boneka gitu. Jadi kayak membulat bukan memanjang guys. Agak nunduk dikit. Nah gitu guys, tuh matanya ya. Terkesan sederhana, tapi membuatnya susah. Ya, depan dulu. Nah, bagian depan ini kan ada monolitnya kelihatan ya, nggak dari kotak. Kita kasih. Jadi guys, makeup natural itu lebih susah. Aku tuh ngerasa aku makeup wisuda lebih kesusahan daripada makeup wedding guys. Karena kalau makeup wedding itu tinggal langsung tamplok gitu tuh aman. Kalau wisuda tuh kayak aduh nanti kelihatan wedding nih ya gitu. Kenapa ya? Aku kalau makeup wisuda malah jadinya lama guys. Maaf ya Kak Gali, aku promosi, aku baru memulai karir. Boleh. Semangat itu kan. Memulai karir itu harus tetap optimis. Kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk dirimu. Lama sekali. Kadang orang yang gak kuat dia nyerah di tengah jalan. Jangan menyerah. Yang paling susah adalah membentuk karakter dan aku itu mau natural tapi tetap cetar. Kalian paham gak sih natural tapi tetap cetar gimana ya? Jelasin ya, gak usah dijelasin lah. Looknya natural tapi tetap cetar. Kalian paham gak tuh? Jadi bulu matanya seperti itu. Bawah. Jadi bulu matanya tuh seperti extension yang mega volume gitu guys. Jadi bukan seperti pakai bulu mata. Ya kan? Nah. Agak nunduk dikit. Oke. Nah, kan yang bagian sebelah sana natural banget tuh bulu matanya, yang sebelah sini tuh agak bold. Kenapa? Karena dia udah dijahit. Yang sebelah sana belum dijahit 2 kali. Nih bawah Kak. Tuh dijahit lagi, jahit lagi, terus pokoknya sampai capek. Aku kalau jam segini lapar. Perutnya bunyi-bunyi. Bagus banget make up. Kak Gali suka, terima kasih. Kalau make up yang bold gitu kayak cut crease terus Arabian terus abis itu apalagi sih Bollywood gitu tuh malah cepet bikinnya. Tapi kalau yang natural gini coklat ada glitternya, kemudian tidak terlalu panjang matanya, terus bulu matanya harus natural, itu tuh malah susah banget. Karena kita nggak boleh berlebihan kan. Susah guys. Aku sukanya dan bisanya itu yang lebih gitu. Kayak matanya dilebay-lebaykan gitu. Aku gampang lebihin kayak gitu. Kalau bikin kayak gini susah. Ya sebenarnya banyak juga nggak request sih, cuman kan aku porsinya tahu untuk wisuda kan sih. Nah, ini kalau pas bikin look Bollywood atau Arabian bulu mata kayak gini boleh ya naik gini, tapi untuk wisuda tidak boleh. Jadi harus nih
harus dielastiskan lagi. Oke, naiknya tuh harus kalem. Naiknya bulu matanya tuh nggak boleh sombong gitu. Nah, jadi ini bulu mata anti kesombongan ya. Kalau bulu mata yang naik banget gitu tuh bulu mata sombong namanya. Kalau udah sekarang jangan lupa di enter lagi pakai ward untuk menutupi bagian yang mengelupas. Nah jadi kayak gini juga tuh kayak makeup lamaran guys. Oh kalau makeup lamaran kayak gini juga tuh agak-agak riuh. Kan tapi kan bagus kalau kita hati-hati saat nggarap ya. Terus aku mau bersihin backing dulu, baru aku merias mata bagian bawah. Depan, nah. Oke guys, bisa kelihatan ya matanya tuh. Keren. Semoga nantinya kakak bisa workshop di Semarang. Aku bisa ikutan. Iya, nanti aku workshop di Semarang kok bentar lagi sama LT Pro juga. Kalau udah, sekarang aku mau kasih eyeshadow yang bagian bawah dengan warna coklat tua. Tapi sebelumnya aku kasih kontur dulu sedikit nanti ya. Bentar guys, aku cari kuas dulu. Nah, untuk yang bagian ini kuas aku masih agak basah guys, habis tak cuci soalnya. Di atas kak. Ini aku kasih coklat tua dikit aja untuk supaya nanti eyeshadownya nempel sampai lama. Nah, sedikit aja seperti itu ya. Kemudian kalian kasih eyeshadow deh. Yang ini tadi aku pakai yang warna coklat tua di atas kan. Jadi matanya seperti itu ya, bawahnya tuh coklat. Jangan hitam ya. Nanti terlalu bold. Sebenarnya aku makeupnya tuh nggak bold banget, tapi pas di foto kenapa jadi bold ya? Mungkin karena aku sering pakai lipstick ngejreng ya guys, jadi terlihat bold. Brushnya apakah aku pakai Vocaloid kakak ini kan ke atas kan? Aku pakai Vocaloid yang dompetnya biru itu loh kak, biru lagi silver. Oke, aku agak kasih eyeliner sedikit. Masih bentar ya. Aku bikin ekor. Begitu. Nah, kalau sudah, sekarang aku mau pakaikan maskara bawah. Untuk maskara bawah aku pakai dari Maybelline ini. Ini ya. Pengen banget sampai selesai ikut live IG-nya, tapi harus persiapan kerja. Makasih guys, you workshop di Solo.
Iya, selamat bekerja. Sampai ketemu workshop di Solos. Makasih udah nonton, Kak. Ini atas, Kak. Aku nggak usah ditonton sampai akhir, nggak apa-apa. Nanti aku save. Yang mau nyapu-nyapu, yang mau ngepel-ngepel, yang mau masak. Jangan kalian nonton live terus. Cepat masakin suami kalian itu. Udah jam 6:30 loh. Nah. Oke, seperti itu guys tuh ya. Jadi untuk bagian bawah matanya aku nggak aneh-anehin, nggak aku apa ya, nggak aku banyak kasih hiasan putih, coklat itu nggak aku kasih, biar aja. Jadi ya udah biar aja gitu. Nah, begitu. Kemudian untuk bagian ini wajah aku mau pakai kontur udah, sekarang blush on. Ini ya, aku pakai makeover yang Precious Peach. Bagian depan. Jadi nanti warnanya malu-malu ya, namanya warna malu-malu karena dia soft banget tuh. Tapi ini untuk make up yang tan skin kurang cocok ya, nanti jadinya pucat. Jadi ini bagusnya untuk yang kulitnya itu agak-agak putih gitu. Terus jangan lupa bagian yang belakang itu dikasih warna blush on yang lebih gelap. Aku pakai NYX ini tapi kayaknya udah gak keluar deh. Jadi ini warnanya blush onnya agak coklat gelap gitu, seperti bronzer. Aku taruh di bagian belakang. Nah, gitu. Ini namanya makeup sudah manglingi ya guys. Nanti teman-temannya dia nggak kenal. Teman-temannya dia nggak kenal guys nanti. Oh, hijau apa pak? Hijau botol. Bukan. Hijau Wardah. Itu. Ini biru. Itu daunnya bawah. Ini. Iya. Ini apa ini? Iya, Ini. itu. Agak hijau daun. Banyak kalau ngomong medok banget. Iya. Bisa. Ya. Nah, kalau udah sekarang aku pakai highlighter lagi, tapi aku semprot lagi enggak. Ini aku banyak semprot ya dari tadi. Oke, kalau udah sekarang tinggal dikasih highlighter. Aku ulang lagi highlighternya sampai ke pipi. Tadi kan belum sampai ke pipi tuh. Kalau pakaiin highlighter itu harus kecil gitu. Aku kasih di bagian sini dulu lagi ya. Nah ini harus kecil gini guys. Tuh, jadi nanti pipinya lebih menonjol. Jadi tidak boleh dilebar-lebarkan ya highlighter tuh. Oke. Bentar guys. Live-nya di save ya nanti ya. Aku agak perlambat untuk makeupnya. Jadi kalian paham hal ini. Oke.
Jadi kalau aku glitternya itu suka yang agak-agak nge-gold gitu warnanya. Bukan yang silver gitu ya. Tapi agak-agak gold gitu. Kemudian aku tambahin hijau nomor 2. Oke, kita lihat dulu guys. Kurang apa? Kakak lihatnya ke sana, ke kaca yang sana. Oke. Nah, aku lihat dulu guys di live kurangnya apa. Oke. Oke. Sekarang kurangnya adalah dia terlalu berkilau. Jadi aku kurang-kurangin. Sebenarnya kalau makeupnya tanpa penjelasan dia tidak akan selama ini ya guys. Jadi setelah kita analisa sendiri itu kadang langsung kita benerin. Nah ini kan aku harus pakai ngomong ke kalian kan. Jadi agak-agak makan waktu, tapi nggak apa-apa. Harganya juga belum selesai guys. Jadi jangan terlalu berkilau ya guys kalau make upin orang. Jangan terlalu apa sih namanya? Warnanya itu jangan terlalu highlighter banget gitu. Sekarang tinggal pengaplikasian lip cream guys. Bedak Inesnya kode yang 01. Aku lipstiknya pakai 210 Maybelline Insta Perfect. Tutup aja kak. Jadi di 210 itu warnanya agak ke orange, ke coklat gitu. Aku nggak ombre karena mbaknya ini punya bibir yang bagus banget. Konturnya pakai apa? Kontur dalam aku pakai Altipro, kontur luar aku tadi pakai makeover. Makeover yang bedak padat paling gelap di Cikupa nomor C62. Kalian harus bisa make up sambil di hairdo ya guys. Soalnya nanti kalau misalnya kalian make up nggak sambil di hairdo lama banget jadinya. Kak Gali ada rekomendasi softline warna abu tua nggak? Warna abu tua apa ya? Adanya kalau softline aku yang terang-terang, kalau yang tua-tua apa ya kak? Mataknya ada nggak sih yang tua? Kenapa pilih yang tua? Kenapa nggak yang muda kak? Kalau untuk makeup bagus loh yang muda. Maybelline 210. Iya nanti ini aku pakai Maybelline 210, terus nanti aku timpa lagi pakai Maybelline 65 dikit. Bibir wisuda jangan terlalu di over lips ya. Nanti teman-temannya malah fokus nyinyirin.
begitu. Tahan nafas gak kak? Iya dong, tahan nafas. Sampai aku tuh sesak nafas kalau pas lagi bikin alis dan juga pasang lipstick ya. Kalau enggak goyang-goyang guys. Oke. Tinggal kita timpa menggunakan Maybelline yang nomor 65. Tapi sebelum ditimpa tunggu dulu ya. Ini aku mau sedikit benerin yang agak bleber dikit. Dikit banget sih. Oke. Sekarang tinggal ditimpa menggunakan lipstick nomor 65. Oh iya. Supaya warnanya tidak terlalu orange sekali, aku mau pucatkan sedikit menggunakan lipstick nomor 65. Oke, kita sedikit pucatkan supaya dia lebih kalem. Oke. Tapi tetap ada orange-nya gitu. Orange-nya tapi ketumpuk, guys. Jadi kalian jangan takut untuk bermain warna ya. Jangan takut numpuk-numpuk lipstick ya. Ngide aja gitu, nggak apa-apa. Ini 65. Jadi kalau kalian mau pakai lipstick nomor 65, kalian harus kasih warna yang cetar dulu di bawahnya. Begitu. Ya. Ini sudah mau selesai make up wisuda hari ini. Make up wisuda rasa lamaran. Nah, makeup wisuda kalian berapa price listnya? Kalau makeup wisuda di aku 300.000, terus hairdo-nya 100.000. Sebenarnya kalau pasaran di Jogja udah mahal kan, udah sekitar berapa ya? Pokoknya udah di atas itu. Cuman tuh kalau aku nggak mau mahal-mahal karena itu datang ke rumah aku. Jadi ini makeupnya di rumah aku gitu. Jadi 1 orang bisa, 2 orang bisa, 3 orang bisa. Dengan harga 300.000 makeupnya. Itu udah gede banget menurut aku guys, harga segitu. Ini di Jogja ya kak? Iya di Jogja. Kalau di daerah kalian berapa sih makeup wisuda? Aku mau tahu dong. Coba ketik, aku 200k gali di Kulon Progo. Oh iya, 200 juga sudah lumayan ya kak. Kalau kita dapat 3 orang udah 600.000. Seductors itu warnanya bagus banget, wajib punya. Iya wajib punya. Kalian bisa timpa-timpa juga pakai seductors. Misal kita punya lipstick yang kemenoran warnanya, bisa ditimpa pakai seductors, nanti warnanya jadi meredup. Hai, selamat pagi. 250 kak, aku di Nganjuk. Ya alhamdulillah ya udah gede. Aku 120 di Jambi. 150 aja kak, nanggung banget 120 kak. Aku 200 di Banjarmasin. Di Banjarmasin 200. Ya ampun, bukannya Banjarmasin ini orangnya hedon-hedon ya. Banjarmasin itu, tapi di Banjarmasin jarang orang wisuda ya. 200, ku naikin 250 di Pati. Di Padang 350. Wih, di Padang mahal banget 350.
Bogor 250, aku 250, Sidoarjo. Aku 200 Kak, tapi terkadang 150. Iya nggak apa-apa ya, bantu-bantu orang. Surabaya 350 udah sama Herdu Kak. 350 sama Herdu. Kalau di sini 400 sama Herdu Kak. Di Bali aku masih 250. Ya standar segitu ya, 300 sampai 500 Kak di Balikpapan. Oh, di Balikpapan ini memang orang kaya-kaya. Naikin lagi Kak, kalau Balikpapan 1 juta. Palembang 250. Surabaya 350 ya. Surabaya ini orangnya ini ya, crazy rich nih, jadi nggak apa-apa lah segitu. Aku makeup sudah 250. Kadang 200 masih ditawar Kak, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau 3 orang, pasti mintanya 500 3 orang. Nggak apa-apa, 500 3 orang. Terus kalau datang ke rumah nanti ada transportnya 100 gitu. Jadi sama aja 600. Di Padang ada yang 600. Iya, itu tergantung muanya Kak. Kan ada tuh di Jogja juga ada yang sampai 1 juta gitu, ada juga. Tergantung muanya. Kan sudah sama Herdu 250, sudah sama Herdu. Kalau bisa Herdu sendiri mah nggak apa-apa. Kalau aku mah nggak bisa. 150 di Pacitan, iya ampun, di Pacitan murah ya. Aku 200 tapi kadang 175 di Lampung. Aku di Bekasi 150. Bekasi masa murah banget sih? Masa di Bekasi 150 ribu? Di Bekasi tuh ya 250 lah. Wonogiri 200. Ya. Semangat, nanti pasti naik sendiri harganya. Iya, ada 1 juta Kak di Balikpapan. Make up party belum sama Herdu. Iya, itu pasti semuanya hits banget deh. Pokoknya price list tuh mengikuti jenjang si muanya, semakin hits semakin mahal. Begitu. Kalau aku mah ya nggak usah mahal-mahal. Mbaknya udah mau datang aja udah seneng. Soalnya rumah aku tuh jauh guys. Kalau mahal nanti nggak laku ya mbak. Soalnya nanti aku jadi nggak bisa belanja ke pasar lagi nanti subuh-subuh nanti kalau aku nggak bayaran ini uang wisuda guys. 175 di Tegal Kak masih nawar juga. Ya ampun, nggak apa-apa lah ya nawar-nawar. Ya kalian nego-nego lah. Nawar nggak apa-apa tapi jangan kebangetan mbak gitu. Soalnya kalau makeup itu yang dihargain itu kan bukan cuman produknya doang kan, tenaga kita, terus habis itu waktu kita bangun subuh. Kalau nawarnya kebangetan mah mending dibawa tidur aja sampai jam 6 baru bangun. Di Gagali 300 itu udah sama bajunya kakak belum. Kalau wisuda mah bawa sendiri bajunya. Aku di Padang 250 sampai 300 Kak udah kalau kasih klien langsung. Aku dulu juga segitu, cuman kan aku kan sekarang ngursusin jam 10 pagi, jadinya aku nggak bisa kalau harus ke lokasi, capek badannya. Soalnya Jogja itu agak-agak luas ya, misalnya rumahnya dia aja di Magu, aku dari sini ke sana, terus nanti aku balik lagi ke sini, terus aku belum sarapan, terus aku harus mandi, terus aku harus prepare, terus harus ngursusin sampai jam 5 sore, aku nggak kuat badannya. Mending aku nggak ngambil wisuda kalau misalnya aku harus kalau aku harus home service. Kak, kalau Kak Gali semakin hits tetepan aja ya Kak price listnya. Ya enggak dong, nanti juga tak naikin. Tapi aku naiknya tuh nggak yang sebegitu mahal kok. Kayak besok nih galeri jadi. Kan galeri jadi itu kan aku butuh listrik yang lebih banyak ya kan. Kemarin bangun galeri itu juga pakai uang. Ya tetap aku naikin lah Kak harganya. Ya paling naik-naik 100 ribu atau naik-naik 50. 50 biasanya aku naiknya tuh bertahap. Dulu makeup sudah dari 100 ribu ke 150 ke 200 ke 250 ke 300 gitu. Jadi bertahap. Kalau naik mah jangan langsung mahal-mahal, kalian gak laku. Kak, kalau ada job makeup pengantin gimana itu Kak? Oh, kalau ada job makeup pengantin aku biasanya aku tinggal terus ada tim si wardrobe yang nunggu gitu. Jadi yang diri tas tim wardrobe. Kalau untuk dalam Jogja, tapi kalau untuk luar Jogja aku tunggu full sampai selesai acara sampai bongkaran. Soalnya kalau pakai wedding itu aku pakai ini kan paketan kan. Jadi apa namanya? Bajunya ditungguin sampai selesai. Aku mau ikut workshop di Solo tapi kehabisan padahal baru upload. Iya, kenapa ya di Solo tuh? Tahu nggak? 1 jam yang daftar langsung 40. Kan itu hotelnya nggak muat nanti.
Kalau makeup lamaran di Kak Gali berapa? Kalau makeup lamaran di tempat aku tuh 500.000 Kak. Hijab do. Kalau sama hairdo nanti nambah. Mas Riman berapa sih harga lamaran? Dari lamaran 250. Harga lamaran 250. Jadi 750. Tapi itu aku datang ke rumah kalau lamaran, jadi aku datengin gitu. Ke JKT kapan kan nanti ya kalau aku diajak. Sabar toh, nanti juga ada kok yang ngajakin. Cuman belum aja, belum deal-dealan di kota mana ya. Kapan Kak di Lampung? Aku sebenarnya pengen ke Lampung deh. Aku pengen ke Lampung, terus abis itu ke Palembang, ke Jakarta, ke Bali. Kalau Makassar udah deal sampai Maret. Terus abis itu ke Kalimantan mah aku pengennya ke Samarinda. Kalau ke Banjarmasin mah aku nggak minat, kenapa nggak tahu. Soalnya kayaknya nggak laku kalau aku di sana. Jualan di sana. Kak bikin wasabi Surabaya dong ya, nanti aku buat wasabi Surabaya ya. Kalau ada yang ngajak guys, intinya semua kalau ada yang ngajak. Kalau nggak ada yang ngajak mah, hey ya gimana guys, masa mau berangkat sendiri? Gila. Oke. Kita mau cek menggunakan sorot lampu ya. Ini aku pakai sorot lampu ini kalau makeup biasanya guys. Nah, bentar guys. Nah, kalau makeup menggunakan ini tuh kadang lebih terlihat lebih jelas kan? Lebih jelas guys. Tapi silau. Jadi cuma untuk foto aja. Aku mau tetesin matanya dulu, soalnya matanya biru. Nah guys, kemarin tuh aku di endorse ini. Kalau kalian mau beli, kalian beli aja ya. Aku taruh linknya kok ada di Shopee. Namanya tuh cairan biru penjernih mata. Tapi ini mahal guys, harganya 450.000. Sekecil ini, aku kalau nggak di endorse nggak bakalan beli guys. KWS ke Jayapura, boleh ntar aku ke sana ya. Aku pengen ke Sorong, ke Jayapura. Jayapura mah itu ya, Timur Leste ya. Jayapura, Irian. Guys, tapi emang masuk makeup aku kayak gini di Jayapura. Masuk. Halo Malaysia, selamat pagi. Selamat beraktivitas, jangan lupa bekerja. Ini sudah jam 7. Aku mau tetesin dulu pakai cairan biru yang mahal banget ini ya, 450.000. Bagaimana orang Malaysia ada daftar kelas ya? Orang Malaysia ada daftar kelas harus ke Indonesia kakak. Aku nggak ada yang bikin yang ini, apa namanya? Zoom, aku nggak ada online soalnya. Lihat atas kak. Nah ini nih kayak makeup Malaysia nih, yang makeup wisuda aku nih. Kayak gini nih makeup Malaysia. Makeup Malaysia itu matanya dibuat membulat, terus bulu matanya itu tajam di bagian tengah. Terus alisnya agak datar turun. Ya udah kayak gini, mirip. Sekarang aku mau kasih sedikit lip gloss supaya agak shiny gitu. Ayo produk lip gloss endorse aku. Lip gloss aku habis sampai aku taruh di sini, guys. Nanti kalau aku endorse, guys, kalian tuh langsung ngaku, dijamin. Kalian kalau punya ini usaha jualan-jualan produk apa gitu, boleh endorse. Kalau bukan atas nama perusahaan, free, tidak bayar. Tapi kalau udah atas nama perusahaan, kalian bayar. Misal kalian punya jualan apa ya? Pembakaran foundation atau produk-produk sejenis yang menyangkut tentang make up, kalian bisa endorse. Tapi tidak skincare ya. Tidak skincare dan tidak makanan. Gratis guys, tapi kalau ada perusahaannya bayar. Endorse di aku bayarnya kalau atas nama perusahaan 1.500.000.
posting TikTok, posting Instagram, story dan feed. Tuh, murah kan? Nanti kalau follower aku udah 100.000, endorse aku jadi 5 juta. Hair spraynya pakai apa? Ini segala macam hairspray ditanyain ya. Hairspraynya merek ini Nilea. Nilea. Harganya 80.000. 80.000. Wanginya kayak kamar operasi. Lipstiknya pakai apa, Kak? Lipstiknya pakai Maybelline nomor 210 dan 65 aku campur, aku timpa. Terus aku pakai lip gloss aku tapi sudah habis, guys. Kemarin tuh ceritanya lip gloss aku yang makeover tuh pecah. Terus abis itu aku taruh di wadah gitu. Nah, di wadah Kamu jam soplen. berapa? Apa ya? Wisuda. Jam 8 di sana. Oh, jam berapa? Pas udah selesai. Tinggal membentuk poni, guys. Nanti aku mau foto terus kalian bisa lihat hasilnya di postingan aku ya. Seperti itu. Ini kita zoom ya. Nah, ini ala-ala matanya tuh ala-ala spirit doll, guys. Terinspirasi dari spirit doll. Boneka arwah. Soplennya dari Kak Gali, Kak enggak, dia bawa sendiri. Kalau soplen dari aku tuh warnanya agak-agak hijau, hijau apa ya? Hijau keabu-abuan gitu. Hijau agak ke abu-abu, agak ke biru gitu, guys. Merek Dubai yang Galaxy Grey. Apalagi? Guys, aku mau tutup dulu gimana? Soalnya aku mau masak. Nanti aku kursus jam 10, jadi aku harus masak. Persiapan masak dulu. Untuk sarapan, kalian jangan lupa sarapan ya. Isian alis aku tadi pakai ini nih, Imagic ini. Tuh. Oke. Bye bye guys. Nanti aku share hasilnya ya. Aku save ininya apa siaran langsungnya. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.